Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansaki dengan NIM 226121059. Saya dari kelas 5B. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Jadi tasawuf dibagi ke dalam 2 mazhab utama. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada pembentukan akhlak dan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Tokoh utamanya yaitu Al-Ghazali dan Al-Muhasibi. Konsep ajaran yaitu mengutamakan kebersihan hati, zuhud, sabar, syukur, dan juga takwa. Yang kedua yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf ini menggabungkan aspek mistisisme dan filsafat. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Konsep ajarannya wahdatul wujud atau kesatuan wujud dan hulul, yaitu penyatuan Tuhan dengan makhluk. Lalu pertanyaan yang kedua, 3 macam taubat menurut Syekh Dunun Al-Misri. Taubat yang pertama yaitu taubat awam. Taubat dari dosa-dosa besar seperti mencuri, berbohong, atau perbuatan maksiat lainnya. Contohnya, seseorang yang berhenti mencuri dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua, taubat hawash atau taubat dari dosa kecil atau sikap lalai dalam ibadah. Contohnya, menyesali kelalaian dalam sholat tepat waktu. Yang ketiga yaitu taubat hawasul hawash, yaitu taubat dari kecenderungan hati pada selain Allah. Contohnya, menghilangkan rasa sombong atau terlalu mencintai dunia. Pertanyaan nomor 3, syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat beserta contohnya. Yang pertama yaitu syariat. Syariat adalah hukum-hukum Islam yang bersifat lahiriah. Contohnya mendirikan sholat, puasa, dan zakat. Lalu yang kedua thariqat. Thariqat adalah jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan khusus. Contohnya dengan berzikir secara konsisten sesuai bimbingan dengan guru spiritual. Yang ketiga hakikat. Hakikat adalah pemahaman hakiki tentang hubungan manusia dengan Allah. Contohnya, seseorang yang menyadari bahwa segala amal hanya diterima karena keikhlasan. Yang keempat yaitu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Contohnya selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Lalu nomor 4, 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah. Mahabbah ilahiyah adalah tanda cinta seseorang hamba kepada Allah. Yang pertama yaitu mengingat Allah dengan zikir. Hati selalu terpaut pada Allah dalam setiap situasi, baik senang maupun sulit. Contohnya, seseorang sering berzikir atau mengingat nama Allah bahkan saat bekerja atau beristirahat. Yang kedua, menikmati ibadah. Ibadah tidak dirasakan sebagai beban, tetapi dilakukan dengan penuh cinta dan rasa bahagia. Contohnya, menunggu waktu sholat dengan antusias karena merasa rindu berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga, mengutamakan Allah di atas segalanya. Tidak mendahulukan hal lain yang bertentangan dengan perintah Allah. Contohnya, menolak tawaran pekerjaan yang mengharuskan untuk meninggalkan sholat atau melakukan hal-hal yang haram. Yang keempat, tidak mudah marah kecuali demi agama. Menahan emosi untuk hal duniawi tetapi tegas jika melihat sesuatu yang melanggar syariat. Contohnya, marah ketika melihat ketidakadilan atau pelanggaran terhadap ajaran agama. Yang kelima, menghindari larangan Allah, yaitu dengan tidak mendekati dosa atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya, menahan diri dari bergosip meskipun orang lain melakukannya. Yang keenam, merasa cukup dengan Allah atau tawakal. Tidak terlalu bergantung pada manusia atau harta dan yakin bahwa Allah lah adalah penolong sejati. Contohnya, tetap tenang meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan karena percaya rezeki datang dari Allah. Yang ketujuh, mencintai apa yang Allah cintai, yaitu dengan mengutamakan amal dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Contohnya dengan gemar membantu orang lain atau melakukan sedekah. Yang kedelapan, sabar dan ridho terhadap ujian yang Allah berikan, yaitu dengan menerima semua ujian hidup dengan ikhlas dan yakin itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Contohnya, tidak mengeluh saat sakit dan bersyukur karena itu dianggap sebagai penghapus dosa. Yang kesembilan, mendekatkan diri dengan amalan sunnah. Selain melaksanakan kewajiban, memperbanyak ibadah sunnah untuk meraih cinta Allah. Contohnya, rutin sholat tahajud atau puasa sunnah meskipun tidak diwajibkan. Yang terakhir, rindu bertemu dengan Allah, yaitu memberi harapan besar untuk bertemu Allah di akhirat dan menjadikan kematian sebagai pintu menuju cintanya.
Contohnya, seorang yang selalu berdoa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan akhir yang baik. Lalu yang kelima, yang pertama yaitu wahdah al-syuhud, yaitu kesatuan persepsi. Semua yang kita lihat adalah tanda kehadiran Allah meskipun itu bukan Allah secara langsung. Contoh sederhananya, ketika kita melihat bunga yang indah, kita merasa kagum karena keindahannya adalah bukti dari kekuasaan Allah. Bunga itu sendiri bukan Allah tapi menunjukkan ciptaannya. Yang kedua, wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Segala sesuatu di dunia ini sebenarnya berasal dari Allah. Hanya Allah yang benar-benar ada, sedangkan yang lain adalah manifestasinya saja. Contoh sederhananya, seperti sinar matahari yang panasnya, sinar itu berasal dari matahari dan meskipun terlihat berbeda, keduanya itu bersumber dari satu hal yang sama. Begitu juga alam semesta adalah pantulan dari wujud Allah. Yang ketiga, hulul. Tuhan bersemayam di dalam diri manusia tertentu yang sangat suci atau dekat dengannya. Contoh sederhananya seperti listrik yang mengalir dalam lampu. Lampu yang menyala menunjukkan ada listrik di dalamnya, tetapi lampu itu bukan listrik itu sendiri. Hulul menggambarkan bagaimana Tuhan mengisi jiwa manusia suci tanpa menjadikan mereka sebagai Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu ittihad atau penyatuan. Manusia yang sangat dekat dengan Allah akan merasa menyatu dengannya, tetapi ini terjadi pada tingkat spiritual yang paling tinggi. Contoh sederhananya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke laut. Ketika tetesan itu menyatu dengan laut, ia tetap ada tetapi tidak lagi terpisah, karena kini menjadi bagian dari laut. Begitu pula manusia yang mencapai ittihad merasa dirinya sepenuhnya dalam kehendak Allah.